Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Kisah ini terjadi selama bertahun-tahun. Tampak seorang laki-laki parubaya yang tergeletak lemas di atas kasurnya. Perut yang membuncit dan tampak kulit tubuh yang mulai mengurus. Sungguh sadis apa yang diderita oleh laki-laki parubaya itu. Sebut saja namanya Pak Joko. Pak Joko sudah menderita suatu penyakit yang aneh, yaitu perutnya yang semakin hari semakin membesar. Dan yang paling menambah ngeri adalah adanya kawat-kawat yang keluar menyembul dari dalam perut dan tubuh Pak Joko. Setiap kali kawat-kawat tersebut dapat dikeluarkan, pasti akan muncul lagi kawat-kawat yang baru yang bermunculan secara misterius. Sudah beberapa kali Pak Joko diobati oleh beberapa paranormal, namun masih saja kawat-kawat itu seperti tumbuh bermunculan. Beberapa paranormal yang berusaha mengobati Pak Joko mengatakan kalau Pak Joko terkena serangan santet dari seseorang yang tidak suka dan dendam kepada Pak Joko. Dendam yang sangat mendalam. Seseorang tersebut menyuruh seorang dukun yang ternyata mempunyai ilmu di atas rata-rata dalam hal dunia santet dan guna-guna. Beberapa paranormal yang telah berusaha mengobati Pak Joko bahkan tak mampu untuk menuntaskan dan memutus santet yang telah dikirim oleh dukun tersebut. Sudah 2 tahun ini Pak Joko merasakan penderitaan yang amat berat. Rasa sakit yang ia rasakan seperti menusuk seluruh tubuh Pak Joko, hingga ia harus tergeletak berbaring di atas kasurnya. Anggun, anak perempuan semata wayangnya, selalu setia merawat ayahnya dan ditemani oleh sang suami, yaitu Andre. Mereka berdua bergantian dengan ikhlas merawat Pak Joko. Sebenarnya kejadian ini berawal setelah Anggun dan Andre menikah 2 tahun yang lalu. Semenjak itu Pak Joko mulai mengalami sakit yang berlangsung hingga sekarang. Kebahagiaan keluarga yang diidam-idamkan kini berubah menjadi duka. Pak Joko tak menyangka kalau akhirnya ia akan menderita suatu penyakit yang aneh, di mana perutnya semakin membesar dan mengeluarkan kawat. Anggun hanya bisa menerka-nerka siapa yang telah tega mengirim santet kepada ayahnya. Ia ingat, dulu sebelum ia menikah dengan Andre, ia pernah dilamar oleh seorang pemuda yang tergila-gila padanya. Namanya Heru. Heru adalah pemuda kampung beda RT dengannya. Heru sangat terobsesi ingin mendapatkan Anggun. Namun lamaran Heru ditolak mentah-mentah oleh ayah Anggun, yaitu Pak Joko. Dalam benak Anggun, apa Heru yang melakukan semua ini ya? Gumam Anggun di dalam hati. Tapi ia tak mau cepat ambil keputusan menuduh Heru yang telah mengirim santet pada ayahnya, karena ia tak memiliki bukti untuk itu. Anggun hanya bisa berdoa, semoga penyakit ayahnya bisa lekas sembuh. Di sisi lain, Heru yang merasa menang telah membalas sakit hatinya pada keluarga Anggun, terutama pada Pak Joko ayah Anggun yang telah dengan mentah-mentah menolak lamarannya. Sakit hati yang terpendam dan telah mengumpul di dalam hati Herulah yang menggelapkan matanya, hingga ia tega mengirimkan santet kawat lewat dukun bayarannya. Malam pun tiba. Heru bergegas pergi ke rumah dukun bayarannya, karena setiap Heru ingin menambah kiriman santet yang ditujukan kepada Pak Joko. Ia harus datang lagi ke rumah Mbak Dukun untuk menambah mahar lagi, agar santet yang telah dikirim akan bertambah lebih lama dan lebih menyakitkan. Mbak Dukun sakti yang dikenal dengan nama Mbak Dirjo Jopomontro. Di kalangan dunia hitam, Mbak Dirjo Jopomontro memang sudah dikenal akan kesaktiannya yang luar biasa, tentunya ilmu hitamnya.
Suatu malam Anggun tertidur pulas, dan ia pun bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang berjenggot. Di dalam mimpi kakek itu mengatakan kepada Anggun agar ia mencari seorang pemuda yang bernama Gus Sodik. Dalam mimpinya, kakek tua itu memberikan ciri-ciri dan arah di mana Gus Sodik berada. Setelah mengatakan semuanya, kakek tua berjubah itu pun hilang lenyap dari pandangan. Jam 4 dini hari, Anggun terbangun dari tidurnya, dan dia teringat betul akan mimpinya barusan. Mimpi yang seolah nyata, namun dirasa penuh makna. Apa mimpi ini yang akan menuntun jalan kesembuhan ayah? Gumam Anggun di dalam hati. Dengan yakin Anggun merasa mimpi inilah jalan untuk kesembuhan. Anggun kemudian turun dari ranjangnya. Ia segera berjalan keluar, mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Karena dari kejauhan sudah terdengar suara azan subuh dari musola seberang. Anggun kemudian menjalankan sholat subuh 2 rakaat dengan khusyuk. Dan setelah selesai sholat, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar diberikan kemudahan dan jalan untuk mencari kesembuhan ayahnya yang tengah tergeliat tak berdaya. Anggun yakin Allah akan mengabulkan doa-doanya kali ini. Matahari pagi mulai terbit. Suara-suara burung bersaut-sautan menyambut pagi yang cerah. Pagi yang penuh harapan bagi Anggun. Anggun kemudian menceritakan mimpinya semalam kepada Andre suaminya. Anggun menceritakan semuanya dengan detail. Dan Gayung pun bersambut. Andre sepakat untuk mencari pemuda yang disebut oleh kakek tua yang ada dalam mimpi Anggun. Dengan bertanya ke sana kemari, akhirnya Andre mendapatkan info dari salah satu temannya yang mengatakan kalau pemuda yang Andre cari adalah seorang pemuda yang mempunyai pondok pesantren di kota sebelah. Berbekal alamat yang ia dapatkan, Andre segera meluncur ke alamat pondok Gus Sodik. Perjalanan berliku ia tempuh dengan mobil tuanya. Di dalam hati, Andre berharap semoga ia dapat bertemu dengan Gus Sodik dan semoga berjodoh. Semoga kali ini penyakit ayah mertuanya dapat disembuhkan. Sudah 1 jam lebih ia memacu mobil tuanya, mobil kesayangannya. Semoga tidak ada trouble di jalan selama perjalanan. Akhirnya sampailah juga Andre di depan pondok Gus Sodik. Andre diterima dengan ramah oleh Gus Sodik di pondoknya. Dengan sangat ramah, Gus Sodik kemudian mempersilahkan Andre untuk menceritakan maksud dan tujuannya ke pondok Gus Sodik. Andre segera menceritakan maksud dan tujuannya secara detail dan gamblang. Gus Sodik hanya tersenyum. Seperti sudah jodoh, hari ini Gus Sodik memang tidak ada jadwal apa-apa. Maka berangkatlah Gus Sodik bersama 2 santrinya mengikuti Andre untuk menuju ke rumah Pak Joko. 2 mobil beriringan berjalan menembus jalan, dan tak lama kemudian sampailah mereka di depan rumah Pak Joko. Gus Sodik kemudian turun dari mobilnya bersama dengan 2 santrinya. Gus Sodik sudah merasakan getaran aura jahat yang menyelimuti rumah Pak Joko. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, dan dari kejauhan terdengar suara azan maghrib. Gus Sodik kemudian melaksanakan sholat maghrib di ruang sholat di rumah Pak Joko. Bersama 2 santrinya, Gus Sodik kemudian berdoa memohon kelancaran dalam meruqyah dan mengobati pasiennya kali ini. Pak Joko dibaringkan di atas kasur kecil di ruang tengah. Gus Sodik segera melakukan ruqyah untuk pengobatan Pak Joko. Tampak Gus Sodik membaca doa dan ia pun melihat betapa ganasnya santet yang dikirim kepada Pak Joko. Dalam pandangan mata batin Gus Sodik,
tampak puluhan kawat yang tengah melilit tubuh Pak Joko. Tubuh Pak Joko seakan dipasung dengan kawat-kawat tersebut yang menusuk di sela-sela tubuhnya. Tiba-tiba Gus Sodik merasakan hembusan angin yang sangat dahsyat, dan beliau melihat kawat-kawat yang berterbangan seperti ombak menerjang ke arahnya. Gus Sodik kemudian mengerahkan segala ilmunya. Dia hanya tersenyum menyambut serangan tersebut. Dan terdengarlah suara ledakan yang amat dahsyatnya, tanda pertempuran dimensi gaib sedang terjadi. Bertemunya dua kekuatan dahsyat, hitam dan putih. Di sisi lain, di rumah Mbah Jopo Montro tampak Mbah Jopo Montro yang terjatuh terpental dengan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kali ini Mbah Jopo Montro kalah telak. Akhirnya Pak Joko bisa disembuhkan. Kini, tiba-tiba perutnya mengempes seperti sedia kala. Ia pun sudah tak merasakan sakit apa-apa. Anggun dan Andre dan keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Gus Sodik yang telah sudi membantu mengobati ayah mereka. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Samar-samar terdengar suara lolongan anjing hutan yang menambah ngerinya malam itu. Di sebuah desa di tepi jalan, dekat hutan larangan, tampak seorang gadis cantik berjalan tertatih-tatih. Jalannya tampak terhuyung-huyung, seakan penuh dengan beban berat yang tengah dipikulnya. Sebut saja gadis cantik itu adalah Lisa. Lisa, gadis cantik yang biasanya periang itu kini tampak murung. Dia tampak bersedih dan sesekali menangis. Entah apa yang tengah melanda dirinya, hingga dia berjalan dengan tatapan mata yang kosong dan penuh kepedihan. Tak terasa langkah kakinya jauh melangkah, masuk ke dalam hutan larangan yang ada di dekat desanya. Semakin lama semakin jauh Lisa melangkahkan kakinya. Tampak di kanan kiri semak belukar dan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Tiba-tiba Lisa jatuh pingsan dan terkulai lemas tak berdaya. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata mengawasi langkah Lisa. Tiba-tiba sesosok bayangan berjalan menghampiri tubuh Lisa yang pingsan. Tampak laki-laki tua berbaju hitam khas Jawa itu kemudian membopong tubuh Lisa. Dia pun berjalan melangkah ke sebuah gubuk bambu yang ada di tengah hutan. Tampak sebuah gubuk bambu yang tampak misterius sekali terkena cahaya bulan malam itu. Di dalam sebuah ruangan yang berbilik bambu, kakek tua itu kemudian meletakkan tubuh Lisa di atas anyaman daun pandan. Sebentar kemudian, Lisa pun terbangun, dan dia pun sangat kaget saat membuka matanya. Dia melihat seorang kakek tua yang tengah duduk bersila di dekatnya. Kakek tua itu kemudian memberikan isyarat kepada Lisa agar dia tenang dan tidak takut kepadanya. Kemudian, dia pun berkata, "Duk, kamu siapa? Dan kenapa kamu sampai bisa masuk ke dalam hutan ini?" tanya kakek tua tersebut. Lisa dengan terbata-bata kemudian menjawab pertanyaan kakek tua itu, kalau dia tak sengaja memasuki hutan ini. Kakek tua itu kemudian memperkenalkan namanya kepada Lisa. Mbah Brewo, itulah sebutan namanya. Mbah Brewo kemudian menanyakan semua masalah yang lagi dialami oleh Lisa. Lisa pun kemudian menceritakan semua apa yang tengah menimpa dirinya. Ternyata Lisa telah difitnah oleh seseorang kalau dia tengah hamil di luar nikah. Dan karena hal itu,
ia diputuskan oleh tunangannya. Dan yang paling parah lagi, yang membuat sakit hati Lisa adalah orang yang menfitnahnya itu kini telah berhasil merebut tunangannya, entah dengan pelet atau guna-guna, sehingga tunangan Lisa mampu tergoda dan berpindah hati kepadanya. Wanita itu adalah Santi, temannya sendiri. Santi benar-benar tega, telah menusuk Lisa dari belakang. Mbah Brewo tanpa manggut-manggut mendengar cerita dari Lisa. Setelah mendengar cerita dari Lisa, Mbah Brewo mencoba menenangkan Lisa. Dan Mbah Brewo berjanji akan membantu Lisa untuk membalaskan dendam sakit hati Lisa yang selama ini dia pendam. Seperti mendapat angin segar, Lisa tampak gembira menerima tawaran dari Mbah Brewo, karena sakit hatinya kini telah membutakan Lisa untuk bisa membalas dendam kepada Santi yang telah merebut tunangannya. 3 hari sudah Lisa tinggal di gubuk bambu milik Mbah Brewo. Suatu malam, tepatnya malam Jumat Kliwon, Mbah Brewo menyuruh Lisa untuk mandi kembang di sebuah sendang di belakang gubuk Mbah Brewo sebagai syarat untuk melakukan ritual pembalasan dendam kepada Santi. Lisa yang sudah bertekad kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh Mbah Brewo. Lisa kemudian berjalan menuju ke sendang kecil di belakang gubuk Mbah Brewo untuk melaksanakan mandi kembang. Setelah selesai mandi kembang, Lisa pun kembali ke gubuk Mbah Brewo. Tampak Mbah Brewo yang duduk bersila. Di depannya terlihat asap dupa dari kemenyan yang terbakar. Bau khas menyan segera memenuhi ruangan gubuk Mbah Brewo. Lisa kemudian duduk tepat di hadapan Mbah Brewo yang sedang duduk bersemedi. Mbah Brewo kemudian menyuruh Lisa untuk berkonsentrasi, membayangkan wajah Santi, agar Mbah Brewo dapat mengirimkan santet untuk membalas sakit hati yang dialami oleh Lisa. Ritual pun dilaksanakan dan berjalan diiringi suara-suara binatang malam khas hutan. Dan terdengar suara lolongan anjing hutan yang bersaut-sautan. Di sisi lain di rumah Santi, malam itu Santi tiba-tiba terbangun. Dia pun kaget saat dia merasakan hal yang aneh di tubuhnya. Santi merasakan rasa panas di sekujur tubuhnya. Dia pun kemudian bergegas berlari menuju ke kamar mandi untuk membasuh tubuhnya. Kini rasa panas di kulitnya mulai mendingan, agak berkurang. Dia pun kemudian memutuskan untuk kembali tidur di kamar. Pagi pun tiba. Santi terbangun dari tidurnya, tapi kini dia merasakan sekujur tubuhnya pegal-pegal dan kesemutan, dan sedikit panas. Ia pun terperanjat saat ia melihat kulit tubuhnya penuh dengan bercak-bercak merah dan terasa gatal. Semakin Santi menggaruk kulitnya, malah rasa perih dan gatal semakin bertambah. Hari berganti hari, gatal di tubuh Santi semakin parah. Dan kini malah setiap luka yang mengeluarkan nanah kental, dan kini bercampur dengan keluarnya belatung-belatung kecil dari dalam cairan nanah tersebut. Bau busuk pun mulai menyelimuti tubuh Santi. Orang tua Santi mengetahui hal ini, dan mereka pun tampak bingung. Sudah beberapa kali orang tua Santi mendatangkan orang pintar untuk menyembuhkan Santi. Dan sampai saat ini, usaha itu belum berhasil. Semakin hari penderitaan Santi semakin bertambah. Kini tubuhnya dipenuhi luka yang membuatnya menangis kesakitan. Hidupnya semakin tersiksa dengan apa yang dialaminya sekarang. Hingga suatu hari, ayah Santi mendapatkan masukan dari beberapa tetangga untuk mencoba meminta bantuan pada seorang kiai di desa sebelah. Ayah Santi kemudian bergegas menuju ke rumah beliau yang lebih dikenal dengan nama Abah Samsudin. Perjalanan ditempuh demi untuk kesembuhan dari anak gadisnya. Maka sampailah ayah Santi di rumah Abah Samsudin. Tampak lelaki setengah tua berwajah cerah, penuh karisma menyambutnya.
Ayah Santi kemudian menceritakan persoalannya dengan secara gamblang. Bapak Samsudin mendengarkan dengan seksama dan mulai mengerti inti permasalahannya. 2 hari kemudian Abah Samsudin mendatangi rumah Ayah Santi. Sesampai di rumah Santi, Abah Samsudin sudah merasakan aura negatif yang menguasai rumah tersebut. Abah Samsudin kemudian menetralisir hawa negatif yang ada di rumah Santi. Sebentar kemudian, aura negatif yang tadinya sangat pekat itu pun kemudian mulai memudar dan menghilang. Abah Samsudin kemudian masuk ke dalam rumah, dan beliau mendapati Santi yang tergolek lemas dengan penuh luka. Abah Samsudin menyuruh ayah Santi untuk menyiapkan segelas air putih dan 1 kendi air untuk syarat pengobatan Santi. Abah Samsudin kemudian membaca doa-doa dan ditiupkan ke dalam gelas yang berisi air putih itu, dan kemudian meminumkannya kepada Santi. Seperti mendapat energi positif, tubuh Santi terasa mendingan. Rasa sakit yang ia rasakan kini sudah mulai berkurang. Abah Samsudin mengatakan kalau Santi tidak bisa cepat sembuh. Beliau bilang kalau Santi telah terkena serangan santet ulat yang memang agak susah penyembuhannya. Abah Samsudin hanya berpesan untuk setiap hari membasuh luka Santi dengan air bersih yang sudah dicampur dengan air kendi yang sudah diberi doa. Sebelum pulang, Abah Samsudin mengingatkan Santi agar beristighfar dan meminta ampun karena Abah Samsudin tahu Santi telah berbuat jahat karena sudah menfitnah seseorang. Santi yang mengetahui akan kesalahannya hanya bisa mengangguk dan mengiyakan nasihat dari Abah Samsudin. Hari-hari pun berganti dan kini penyakit Santi mulai sembuh meskipun masih ada bekas di kulitnya. Tapi ia bersyukur dapat lepas dari serangan santet itu. Dan kini ia dapat hidup normal kembali, seperti dulu lagi. Santi berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.